videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema untuk kelas 5 ya, yaitu tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya adalah subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan di pembelajaran pertama. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran pertama ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Langsung saja ya, kakak akan membacakan materi soal beserta jawabannya di pembelajaran pertama ini. Nah ini masuk di subtema 2 ya. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitar pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Terus kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Uhu, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Daun menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Diskusikan jawaban kedua pertanyaan di atas bersama teman-teman sekelasmu. Nah, kita merasa nyaman berada di bawah pohon rindang karena udara yang bersih di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara menjadi kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Lanjut ya, kita masuk di pembelajaran 1. Di sini ada di pembelajaran pertama ini Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor yang penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, terus di sini ada juga faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Terus yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian ceritakan bagan atau diagram model tersebut di depan kelas. Nah, salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Nih, kuldesak lantara jeledu. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Kakak langsung aja, di sini ada pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan apa? Untuk pertanyaannya apa itu? Yang pertama adalah apa penyebab asap di Riau? Yang kedua, apa nama satelit milik NASA? Yang ketiga, apa nama partikel kimia yang terdapat pada asap pembakaran? Yang keempat, apa yang membawa asap kebakaran dari Jambi ke Riau? Terus untuk jawabannya adalah maaf ya, tadi kakak membacakan pertanyaan saja. Untuk jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran. Yang kedua adalah satelit Tera dan Aqua. Yang ketiga, debu dan karbon dioksida. Yang keempat adalah agen membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Terus yang kedua ini ada siapa? Yang pertama, siapa nama narasumber yang
memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut, yaitu narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Terus siapa yang mengungsi ke tempat sanaknya, yaitu Asep Dadan Muhanda mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Terus siapa yang mengatakan tidak ada tempat berlindung? Asep Dadan Muhanda mengatakan tidak ada tempat untuk berlindung. Siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, yaitu Asep Dadan Muhanda khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Lanjut ya, ini ada di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi, yaitu kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana rumah Asep, yaitu Kecamatan Tampan, di mana penduduk memilih tinggal saat terjadi kabut asap, yaitu tinggal di rumah. Untuk pertanyaan bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Yang kedua, bagaimana keadaan jalanan di Pekanbaru Riau pagi itu? Keadaannya lenggang. Yang ketiga, bagaimana suasana saat itu? Suasananya sangat diselimuti kabut. Lanjut ya, di sini ada pertanyaan mengapa. Yang pertama, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Mengapa asap pembakaran berbahaya? Karena mengandung partikel kimia yang tidak baik bagi tubuh manusia. Mengapa di Riau jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi? Karena indeks pencemaran udara di Riau mencapai 710 ppm. Di sini ada ayo renungkan, menurutmu di tempat mana kamu merasakan udara yang lebih segar, kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor, atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Yaitu di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Apa alasanmu memilih jawaban di atas? Dikarenakan untuk mendapatkan udara yang segar, kita harus berada di tempat yang jauh dari polusi yang disebabkan oleh pabrik dan asap kendaraan bermotor. Selain itu juga pohon besar dan tanaman adalah salah satu faktor penyumbang udara bersih. Nah, kerjasama dengan orang tua, apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jika udara lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Jika udara lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa penyebabnya? Apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Nah, ini jawaban sesuai dengan lingkungan kalian ya, diskusi dengan orang tua. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menjawab soal. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.